Jadi training MIOP. Jadi training MIOP ini kegunaannya besar ya, bukan hanya untuk mendukung Anda melakukan laporan keuangan dengan menggunakan MIOP, tapi Anda bisa melihat bagaimana sebuah software accounting bisa membantu perusahaan kalian, walaupun perusahaan simulasi. Let's say nanti kalau Anda sudah keluar, Anda bekerja, Anda bisa menggunakan software apapun, tapi salah satu cara berpikirnya adalah software MIOP ya. Jadi salah satu kalau Anda sudah bisa menguasai satu software, yang lainnya sudah bisa ya. Jadi software yang terkait dengan accounting sebenarnya dia bisa merekap seluruh transaksi yang ada di perusahaan, cuma tidak sekompleks kalau Anda menggunakan Accurate punyanya putra bangsa kita sendiri yang kita buat ya, serta ERP ya, ERP banyak perusahaan-perusahaan besar yang sudah buka. Anyway, apapun yang Anda pakai sebenarnya logika penggunaan sistemnya itu ya. Jadi Anda akan berlatih menggunakan MIOP untuk mengcapture transaksi Anda 1 bulan sampai Anda bisa mengetahui Anda itu untung atau tidak, perusahaan Anda sehat atau tidak. Itu yang kita tuntut dari KP1 ya. Sehingga penggunaan MIOP hanya dilakukan setelah selesai BIS ya, setelah selesai Business dan Industrial Simulation. Nah, tapi pertemuan hari ini gimana Bu? Pertemuan hari ini adalah men-setup file yang siap Anda pakai gitu ya. Jadi gunakan kesempatan hari ini untuk membuat file masing-masing, kemudian memastikan filenya sudah benar, dan file itu yang akan Anda teruskan ya. Anda teruskan untuk mengerjakan laporan Anda. Hanya saja setiap version itu satu file itu kayaknya cuma bisa buka 1 bulan ya, cuma bisa buka 1 bulan. Jadi kalau lewat 1 bulan kayaknya dia mati secara otomatis ya, Jadi hari ini kita akan men-setup file yang siap pakai untuk kelompok Anda ya. Untuk itu silakan melihat materi training online KP1. Ini masih genap 19.20 ya. Terus kemudian Anda download chart of account Gasal 2021. Ya, Anda akan mendapatkan file seperti ini. Bolehkah saya bertanya, di slide itu sudah pindah ke PowerPoint atau masih ke ULS ya? Masih ULS, Bu. ULS, Bu. Oh, masih ULS. Oke. Jadi nanti filenya yang seperti ini ya, teman-teman. PowerPoint-nya ya. Sudah kelihatan PowerPoint-nya, judulnya MIOP Training for KP1. Sudah ya, Vincent? Ya, thank you responnya. Terus kemudian yang satunya adalah yang ini, COA. Ya guys, jadi kalau Anda dengar COA itu apa ya? COA itu apa? Itu namanya chart of account ya. Rekening-rekening atau akun-akun yang akan kita pakai untuk merekod transaksi. Jadi perspektifnya Bu Yeni memberikan training ini adalah mengasumsikan bahwa Anda sudah pernah pakai pada saat ANBI ya. Jadi ini adalah repetitif ya. Jadi mengulang kembali ya. Jadi ini adalah COA yang mau kita bangun. Kalau belum ada silakan Anda download segera. Ini akan kita bangun sampai kita akan mendapatkan aktiva kita 2,9 M. Bu, dari mana angkanya? Dari modul ya. Ini semua dari modul. Anda boleh buka juga modul ya, cross check ya. Jadi (2,9) lah, ini kok 3 M ya, Mas Syifa. Kok beda ya Pak Syifa sama Mas Syifa sama Aktiva? Ya nanti Bu ini cek lagi ya. Ini Utang jangka pendeknya, Bu. Utang jangka pendeknya kenapa? Oh, 125 ya? Iya, Bu. Oh ya, terima kasih ya. Ini sama dengan ini. Coba 3,025. Ini 2,9 M. Masih ada yang beda ya. Utang jangka panjangnya. Nanti Bu ini cek lagi untuk yang bawah-bawah ya. Tapi kita sekarang nanti akan fokus dulu ke Aktiva. Mohon maaf, kayaknya COA-nya ada yang nanti Bu ini revisi, Bu ini bisa send ke grup ya untuk bisa di-download segera ya. Oke.
Nah, sekarang teman-teman kita akan membuat file MIOP. File MIOP kita akan ke MIOP. Ini stop share. Terus sekarang share screen MIOP. Kita akan mulai, jadi kita akan meng-create new company file, create ya. Kemudian Anda akan mendapatkan versi seperti ini. Terus next. Kita akan kita mengisi nama perusahaan kita. Ini nama harus diisi, nama PT Anda ya. PT KP1 buka kurung nomor kelompok 3 misalkan, kelompok 19. Kalian kan 18 ya, kelompok 19 ya. Nah, kenapa perlu? Karena nanti waktu print-printan laporan itu semua kelihatan ya. Jadi kalau Anda print langsung dari MIOP, kelihatan tercetak apa namanya PT nama Anda beserta kelompoknya ya. Yang lainnya Anda bolehlah phone number-nya ya, nomor kontak direktur Anda siapa ya, siapa pemimpin di perusahaan Anda boleh tulis file apa nomor di situ ya. Bu ini akan tulis nomor HP Bu ini, WhatsApp Bu ini. Kemudian required field di sini itu adalah PT ya, nama company. Lanjut kah ya? Next, kemudian current financial year-nya diisi tahun 2020 karena kita sekarang 2020. Kemudian last month-nya itu diisi Desember karena pembukuan itu Januari sampai Desember, terakhirnya Desember, awalnya Januari, periodenya 12. Oke, next. Sehingga ini dipastikan lagi your financial year is 2020, ya ingat ya, jangan sampai 2021 ya. Kemudian your conversion month is 1 Januari 2020. Bu Yeni, ya. Mohon maaf saya ketinggalan tadi. Tadi saya masih masukin nomor teleponnya. Oh ya, oke, Salsabila gak apa-apa. Ya, Maaf, setelah Bu. memasuki nomor telepon, ya. Lanjut di sini, ya. Ini diisi current financial year-nya tahun sekarang. Ya, sambil teman-teman mengisi, ya. Menjadi wajar ya, menjadi wajar bagi kita ketika sekarang kita membantu perusahaan walaupun perusahaan kita sudah berdiri lama ya. Di modul kan perusahaan berdiri lama atau misal Anda mau meneruskan perusahaan orang tua Anda mau pakai enak nih software MIOP gitu. Saya mau pakai ya, tapi jangan yang pakai yang tidak berlicense ini karena cuma bisa dibuka 1 bulan atau sekian kali sudah tidak bisa buka ya. Jadi Anda harus membeli yang license atau kalau yang mau pakai yang punyanya buatan Indonesia ya, putra bangsa kita Accurate ya, cabangnya ada di Galaxy Mall ya, ada di Galaxy Mall ya. Jadi kalau kita sudah berjalan lama tapi kita baru mulai setup ya software accounting ya seperti sekarang ini. Kita laporan keuangan sudah jalan, perusahaan kita sudah jalan tapi kita ending point-nya adalah Oktober 2020 ya. Di modul itu kan laporan keuangan kita per Oktober ya, per Oktober 2020 sehingga simulasinya November. Jadi kita sekarang lagi membuat data accounting ini untuk 2020 Oktober, November, Desember, nanti akan dipakai seterusnya untuk 2021 mulai Januari sampai Desember terus dan berlanjut ya. Sehingga di sini current financial year-nya 2020, last month financial year-nya Desember, conversion year-nya jangan ditulis November ya, tapi Januari. Ya, walaupun kita baru mulai untuk pembukuan November, tapi pembukuan itu laporan keuangan itu biasanya dinyatakan dalam semester atau tahunan. Jadi kalau tahunan kita pilih 12. Di sini nggak ada yang semester. Ya kalau semester kita milihnya Januari, Juni, Juli, Desember. Ya tapi jarang Bu ini lihat pembukuan itu setengah tahunan ya. Salsabila sudah oke? Sudah Bu, terima kasih. Ya next ya. Nah, ini memastikan lagi ya.
Coba dibaca-baca teman-teman, kalau tulisan Anda masih 2021 di sini, ya you have to change to back to kembali ke sebelumnya, ya. Oke? Next. Terus apa ini bacanya? Every company, I would like to start with the one provide. I would like to import. I would like to build my own. Ya, kita pilih I would like to build my own ya, yang paling bawah. Kalau pakai yang punyanya Miop nanti kompleks ya. Kompleks ya. Oke, apa namanya? Rambutnya Bu ini berantakan Mas. Dari pagi. Show terus. Oke, next. Udah selesai. Nah, file Miop itu extensionnya MIEO ya, MIEO. Nah, kelihatan di sini. Anda silakan men-save di tempat file Anda. Ya, Bu ini mau change, Bu ini mau save di drive D. Ya. Oke. Atau desktop aja dah. Ya, seperti itu. Oke, kalau sudah selesai di save, ingat lokasinya masing-masing. Nanti kita akan buka lagi next. Oke, nah ini sudah selesai. Congratulations. Ya, Anda boleh klik setup asisten. Nanti akan keluar seperti ini ya. Ini yang sebelah kiri ini adalah tampilan yang akan kita pakai nantinya. Ya, sedangkan ini yang setup asisten ini yang kita akan setup sesuatu. Kalau ini sampai hilang, Anda bisa manggil setup, isi setup asisten di sini. Ya, ini panggil kembali ya. Nah, setup asisten ya. Sudah sampai di sini semua kah? Ada yang belum? Belum. Siapa tuh? Sudah, Bu. Ya. Lanjut ya. Terima kasih responnya. Ya, terutama yang belum ya, Bu ini minta responnya ya supaya Bu ini tidak seperti kereta api sudah jalan dulu, terus ternyata masih ada passenger yang kami sayangi masih ketinggalan ya. Account, tunggu, customize. Coba-coba dulu ya. Ya, ini di versi yang baru tidak perlu setup ini seperti versi yang lama. Let me see first. Oke, we don't need this. Oke, we close ya. Kita tidak butuh seperti ini. Close ya. Close. Oke. Nah, ini saya akan memperbesar ya, supaya kelihatan. Kita punya banyak modul. Hanya saja kita memperkenalkan account saja, ya, account saja. Kalau Anda mau jalankan ini, Anda bisa menggunakan purchase, sales, ya, input pembelian dan penjualannya bisa lewat sini. Tapi kita semua tersentral di account, ya. Kita akan pakai account list. Kita akan mengubah account listnya ini sesuai dengan chart of account tadi. Kemudian kita akan merecord journal entry. Ini adalah pekerjaan utama Anda. Nanti setelah selesai simulasi, Anda akan merecord transaksinya. Kemudian ini adalah transaksi jurnal. Ini adalah laporan yang harus kita print, ya. Kita mulai dari yang pertama. Jadi obviously we just need we just need 3 of them, ya. Account list, record journal entry, dan transaksi jurnal. Ya. Oke, nah sekarang untuk account list. Ya, Anda silakan lihat account listnya Anda. Ini adalah all accounts, ya. Ini adalah asset, liability, dan equity. Angka 1, angka 2, dan angka 3. Ini adalah akun yang terkait dengan neraca. Ya, jadi kita akan buka neraca kita. Izin Bu ini stop share. Kita akan buka modul KP1. Modul KP1 kita.
bagian ini ya. $750. Ya, ini modul KP1 kita ya. Nah, sebenarnya data ini ya neraca. Jadi kalau misalkan Anda mau setup pembuatan software untuk untuk perusahaan Anda, untuk perusahaan orang tua, untuk perusahaan kita yang baru mau mulai November, berarti kita butuh data neraca per 30 Oktober ya. Neraca 3 Oktober itu 31 ya. Ini per 31 Oktober. Iya Kak ya? Oktober 31 Oktober ya. Jadi ini adalah neraca akhir dari bulan 10. Kita sekarang mau jalankan pembukuan kita di bulan 11 ya. Jadi neraca ini yang kemudian Bu Yeni convert ke chart of account tadi ya, di mana chart of account-nya yang di sini itu dikenal dengan angka 1 ya, di MIOP itu selalu dimulai dengan angka 1. Kemudian chart of account yang kedua yang hutang pasiva bagian hutang selalu dimulai dengan angka 2. Kemudian ekuitas dimulai dengan angka 3 ya. Nah, makanya tadi Bu ini bilang COA angka 1 2 3 itu adalah COA yang terkait dengan neraca. Nah, sifat neraca itu continuous ya. Jadi dia punya saldo awal. Jadi sehingga untuk angka 1, 2, dan 3 semua akunnya harus diinput saldo awal. Apakah dia punya bernilai, kita isi nilainya. Kalau tidak bernilai, kita isi 0. Ya, seperti itu. Kemudian untuk akun yang terkait dengan rugi laba, saya scroll down ke bawah terkait dengan rugi laba. Ya, ini ya, kayak rugi laba, ini kecilkan dulu, kita nggak penting itu. Ya, Nah, terkait dengan rugi laba, Jadi neraca itu seperti cerita bersambung ya. Drakor bersambung episode 1 sampai episode 21 ya, bersambung. Jadi kalau Anda lagi nonton 17, Anda harus tahu 16-nya kayak apa ceritanya, ya. Tapi kalau rugi laba itu ceritanya cerita satu episode ya, namanya cerita pendek. Cerpen ya, cerita pendek. Karena dia menggambarkan bulan itu saja ya, bulan itu saja. Dia tidak bersambung. Maksudnya gimana sih, Bu? Contohnya di sini itu kas 81 juta itu artinya dari pertama kali kita buka sampai 31 Oktober sisa uang kita, kas kita 84,0660.375. Jadi sambung menyambung ya. Jadi kas yang per 30 Oktober itu dipengaruhi dari awal kita buka sampai sekarang ya. Jadi continuous sifatnya. Sedangkan rugi laba itu sifatnya itu cerpen, periode itu saja. Kita menggambarkan bulan Oktober saja. Ya, Oktober untung 38 juta ya. Di bawahnya Anda lihat Oktober untung 38 juta. 38 juta. Tahu what happened to bulan-bulan sebelumnya? Tidak tahu. Untung atau rugi we don't know. Karena dia cuma memotret periode tersebut. Ya, dengan demikian, maka semua yang terkait dengan income itu akan masuk ke akun nomor 4. Semua yang termasuk ke COGS itu masuk ke akun nomor 5. Semua biaya operasional itu dia masuk ke akun nomor 6. MIOP tidak mengenal akun nomor 7 ya. Terus kemudian biaya lain-lain dan pendapatan lain-lain itu dia masuk ke 8 dan 9 ya. Jadi posisinya seperti itu ya, Nak, ya. Karena terkait dengan penjelasan Bu Yeni bahwa laporan rugi laba itu sifatnya kita nonton ya, satu episode selesai sudah. Maka ini akun mulai nomor 4 sampai 9 tidak boleh diisi saldo awal. Ingat, tidak boleh diisi saldo awal ya. Berkali-kali Bu ini bilang. Oke. Nah, sekarang tugasnya kita adalah membuat saldo awal untuk neraca ya. Akun 1, 2, dan 3. Saya stop share lagi. Kita akan kembali ke MIOP ya. Sudah lihat ya, COA Bu ini yang salah itu apa ya?
Kayaknya tadi 725 ya. Hutang ininya. Oh, ini dia. Hutang jangka panjang kita berapa di modul? 750, Bu. 750 ya. Sebentar, saya ubah dulu. 750. Ya sudah. Sekarang Nak, kalian revisi dulu ya di sini ya. Ini ada perubahan revisi. Ya, tapi mau apa Anda bisa lihat juga di modul ya. Jadi pasifa kita sudah sama B aktiva, hutang jangka pendeknya itu 125, terus hutang jangka panjangnya 750. Mohon maaf ya, ada kesalahan ketik ya. Nah, kita sekarang mau garap ini dulu ya, mau kerjakan dulu yang apa namanya aktiva lancar ya. Kita akan membuat aktiva lancar dan aktiva tetap ya. Saya tidak bisa double screen ya nih. Ya. Oke, saya foto dulu pakai HP. Ya, mari kita kerjakan ini aktiva ini dulu ya. Nah, ini. Oke, sekarang kita kembali ke MIOP. Oke, sekarang yang akan kita menjadi tugas kita itu adalah asetnya ini total harus 2,9 M, liability-nya tadi lupa berapa, equity-nya berapa gitu. Dengan historical balancing harus 0 ya. Kita garap 3 dulu ini, nanti 4, 5, 6, 8 dan 9 kita akan isi menyusul ya sesuai dengan akun yang terjadi di perusahaan Anda ya. Oke, kita mulai dulu yang aktiva ya. Yang ada tanda-tanda linknya ini buang dulu ya. Ini buang dulu ya. Cara membuang akun. Klik tanda panah. Kemudian edit, delete. Biasanya kalau link akun tidak bisa di-delete ya. Link akun tidak bisa di-delete ya. Karena tidak bisa di-delete, Bu ini inactive. Artinya kalau inactive account tidak bisa dipilih lagi ya. Terus Bu ini geser dia ke angka bawah, angka 999 supaya tidak terpilih. Terus ini Bu ini delete ya. Opening balance-nya masih dolar karena Bu ini belum setting regional setting. Mungkin di Anda sudah IDR ya, sudah rupiah. Nanti kita settingnya nanti aja. Ini oke. Hasilnya seperti ini, dia akan turun ke bawah. Ya, baik. Bu ini kepingin kalian meng-delete yang link-link atau kalau tidak bisa di-delete, pindahkan semua ke bawah. Ya. Nah, kita coba lihat dulu yang bisa di-delete ya. Provision account. Bu Yeni klik edit, delete. Yang bisa delete akan otomatis hilang. Ya. Investment account, edit, delete. Bisa, ya. Undeposit fund, edit, delete. Tidak bisa. Kalau tidak bisa, kita inactive, kita ganti menjadi 998, terus kita hapus namanya. Seperti itu. Baik, anak-anak, silakan dicoba dulu, ya. Sambil kalian coba, Bu ini sambil merapikan akunnya Bu ini ya. Bu Yeni. Yes. Mohon maaf Bu, ini tadi tiba-tiba MIOP saya nge-crash pas di tengah-tengah jalan. Jadinya dia tiba-tiba error. Ini saya coba install ulang dulu ya Bu ya. Oh ya, Hadi, maksudnya MIOP tiba-tiba crash ya? Iya, langsung kayak keluar error terus mari gitu tulisannya tadi itu MIOP BAS link has detected that you have used previous version of BAS-Link gitu tulisannya Bu. Oh iya. Nah, Anda bisa mengexit dulu MIOP-nya. Kayaknya sekarang sudah ke exit ya Hadi. Terus kemudian Anda login lagi ke lihat di slide ya. Jadi contoh ya teman-teman, ini Bu ini close. If only kita sekarang keluar dari seperti Hadi ya. Hadi coba perhatikan. File exit.
no backup. Nah, seperti ini hilang. Kita masuk lagi ke Miopnya. Jadi kita kembali ke Miopnya. Share screen, Miop. Sekarang posisinya sudah seperti ini ya, Hadi. Nah, kita bukan lagi create baru, Hadi. Kita open file ya. Kita nggak create lagi, tapi kita open file. Kita open file, kita panggil file. Tadi Bu ini save di desktop ya ini. Jadi tinggal dipanggil aja. So don't worry, no worry ya. Tapi saya tidak tahu apakah Miop Anda bisa diakses atau tidak. Kayaknya dia mau upgrade versionnya Anda. Ya, dicoba dulu ya, Hadi. Nah, ini Bu ini buka lagi. Butuh user ID sama password ya, just oke aja, bisa dibuka ya. Butuh run verification ya, no. Sudah kembali ke tadi, persis sama. Ya Bu, saya coba dulu ya Bu ya. Ya. Makasih Bu. Ya, Hadi. Nah, yang lainnya silakan meneruskan membuang ya dan merapikan. Oke, that's it. Ya, sama seperti ini ya. Ada kelompok yang mau volunteer menunjukkan hasil dilitannya. Silakan disampaikan ke Bu Yeni lewat chat ataupun langsung ngomong, Bu, aku mau volunteer kelompok 1, boleh ya. Nanti kalau sudah volunteer yang satu ini, maka kelompok tersebut bebas dari tas-tas berikutnya, gitu ya. Udah bersih. Ya, ini saya mau bertanya. Anita, ya silakan. Bu, kalau misalnya ini saya itu buka Miopnya di laptop, tapi Zoom-nya itu lewat HP, Bu. Karena kalau misalnya saya buka Zoom-nya di laptop, beberapa kali tuh laptopnya ngehang, Bu. Jadi mungkin kelompok kami nggak bisa share. Gimana ya, Bu? Oh ya, kelompok 9, nggak apa-apa. Ya, nanti bisa di screenshot ya. Bu ini kan ada yang terpenting adalah nanti Anita setelah selesai semua di bagian equity ini sudah historical balancing-nya sudah 0, itu berarti Anda filenya sudah siap nih untuk dijalankan gitu. Untuk siap dijalankan Anita ya. Jadi yang Bu Yeni minta screenshot itu nanti di all account nanti kelihatan di sini apa namanya saldo awalnya, saldo awal dari neraca per 31 Oktober ya. Kelompok 9 Bu Yeni notit ya. Makasih Bu. Ya sama-sama. Terus apa namanya? Jadi ya memang ya kalau Anda buka Miop itu kalau Bu ini harus login administrator ya. Saya harus pindah dari user yang satu ke administrator. Jadi semester lalu itu saya bahkan tidak bisa online Zoom barengan dengan Miop, nggak bisa, crash, nggak tahu kenapa gitu kan. Terus jadi akhirnya semua training itu pakai video penjelasan gitu ya, video penjelasan ataupun ya diutak-atik akhirnya ternyata bisa ya. Jadi kayaknya memang kalau Anda loginnya Miop bukan user administrator itu kayaknya dia bakal crash gitu ya. Ya, mungkin ya, saya Bu ini juga kurang ngerti ya. Oke, kita kembali ke sini. Ada kelompok yang mau volunteer? Saya Bu, 16 Bu. Yep, silakan share screen. Oh, maaf Sapira kelompok 4 nanti ya. Kelompok 4 berikutnya ya. Mohon maaf ya, Bu Yeni nggak baca chat ya. Kelompok 16 ya.
Oke. Ya. Kelompok 16 ini siapa? Vertra Success. Siapa namanya? Vertra Success Axel, Bu, saya. Axel, oh ya, oke Axel, very good. Ya, thank you. Ya, kelompok 16 boleh stop share. Ya, oke, terima kasih. Saya asumsi semuanya sudah oke, ya. Apakah ada yang belum bisa delete? Oke. Kelompok 1 lancar? Lancar, Bu. Kelompok 7? Lancar, Bu. Oke. Lancar, Bu. Baik, sekarang setelah Anda screenshot COA tadi, Bu ini lihat di laptop ya. Ya, I'm gonna to make level 1, level 2, level 3, level 4. Ya, saya stop share dulu. Kita kembali ke Excel ya. Ya. Jadi kita lihat di sini, kalau Bu ini kecilkan, sudah nampak Excel-nya Bu ini ya. Berarti kita di MIOP hanya mengenal sampai 4 level. Berarti ini Aktiva lancar itu adalah level 1 ya. Makanya dikasih di sini ya di kolom A. Kemudian Aktiva saya ulangi, Aktiva itu adalah level 1 ya. Kemudian Aktiva lancar itu level 2. Kemudian CAS itu level 3. Level 3 hijau ya. Level 3 ya. Sudah nggak usah warna aja ya. Ini level 3. Piutang usaha juga level 3. Kemudian level 4-nya adalah ini ya. Level 4-nya adalah, kalian bisa lihat gradingnya di situ ya. Oke, level 4. Oke, jelas ya. Nah, selagi dia punya level di bawahnya, selagi dia sudah punya anak, kita panggil dia sebagai header account atau parent account ya. Nah, di sini Bu ini mau tanya, persediaan. Ini header atau detail? Saya tulis dulu, header atau detail. Oke, persediaan, header atau detail? Header, Bu. Header ya. Bu. Header karena dia punya anak, persediaan bahan baku dan persediaan produk jadi. Oke, baik. Kalau bangunan, header atau detail? Detail ya. Detail. Jadi semua yang detail itu baru bisa dipanggil waktu Anda mau input jurnal ya. Nah, kita punya kesepakatan teman-teman, kalau yang header itu selagi dia punya anak, kita kasih caps lock ya. Kalau yang detail itu kita pakai sentence case. Ya. Baik, Bu ini akan mencoba semua yang header itu tidak bisa diinput saldo awalnya. Aktiva tidak bisa diinput saldo awal karena dia akan sum otomatis. Aktiva lancar selagi dia punya header, dia punya detail atau punya anak, dia tidak bisa diinput saldo awal. Jadi yang bisa diinput saldo awal itu adalah kas, kemudian deposito dan seterusnya. Nah, I will make level 1, level 2, kemudian level 3 cash ya dan seterusnya ya. Kalian sama-sama lihat. Kalian lihat dulu. Nanti Bu ini pause. Kalian coba gitu ya. Oke. Supaya nggak ketinggalan, Bu ini stop share dulu. Share screen. Nyop. Oke. Count list. I will start from the Aktiva ya. Ini sudah ada ya Aktiva ya. Ya kalau mau save dibuang aja. Bu ini takut sekali pakai yang sudah ada. Tapi kalau ini sudah ada, Bu ini ganti jadi Aktiva. Ya, level 1. Oke. Jelas? Kemudian klik new yang di sini ya, tombol new di sini. Nah, Bu ini tahan agak lama new. Ya, Bu ini geser dulu. Sekarang Bu ini akan buat header yang berikutnya, tipe aset. Kita sekarang lagi di Aktiva lancar. 1.000. Nah, kalau Anda susah ini kursornya di sini enter. Aktiva lancar. Kalian lihat kalau Anda pilih header, dia tidak akan muncul opening balance ya. Biasanya kalau oke ya, tapi kalau nggak mau oke, new langsung lebih cepat ya. New.
Nah, Anda lihat di samping kiri sudah kelihatan. I'm gonna make until cash. After that, I will give you the opportunity to do ya. Sekarang Bu ini buat 1.4.000 aktiva tetap. Kemudian langsung Bu ini new. Bu ini sekarang lagi buat aktiva kas 1.100 details. Terus cash judulnya, saldo awalnya 84 juta 060375. Terus Bu ini enter ya, kelihatan ini. Kalau Bu ini mau cermati, Bu ini oke dulu. Nah, seperti itu ya, Nak. Ya. Nah, sekarang Bu ini kepingin kalian buat sampai aktiva lancar kalian keluar angka seperti di COA itu 286 juta ya. Yang sudah selesai bisa langsung bilang, "Bu, aku tulis di chat kelompok sekian sudah selesai," bisa tunjukin ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kalau enggak Bu ini akan tetap recordingnya jalan sambil mengerjakan ini. Bu, saya mau bertanya. Ya, Sena. Untuk tipenya memang dibuat other asset ya, Bu ya? Oh, terima kasih Sena. Klik. Oke, untuk semua cash deposito kita pilih bank. Betul, Sena. Nah, tapi di tempat kita tidak terlalu pengaruh ya. Di tempat kita tidak pengaruh ya. Saya klik dulu ya bank ya. Kalau Anda pilih bank, saya oke dulu ya. Teman-teman lihat dulu aja. Nah, ketika kita menggunakan sales ya, ketika kita menerima pembayaran di modul yang lain. Misalkan kita terima pembayaran dari seseorang. Nah, di sini itu kita bisa milih semua akun yang tipenya bank itu bisa dipanggil di sini ya. Oh, orang bayar lewat BCA kita, atau orang bayar lewat kas kecilnya Sena atau kas kecilnya Jenis. Nah, itu bisa dibuat di sini, kas kecil A, kas kecil B. Jadi bisa dipilih di sini. Tapi kalau tadi Bu Yeni pilih other asset itu tidak bisa dipilih di sini ya. Jadi cancel, kita kembali lagi ke sini, account list. Terima kasih Sena untuk pertanyaannya. Bank untuk semua yang berbau duit, account receivable untuk piutang sebenarnya tidak ada pengaruhnya, no matter. Other current asset itu untuk macam-macam persediaan bla bla bla. Ini fixed asset itu untuk other aktiva tetap. Kalau other asset itu ya kalau kalian bingung ya tinggal masukkan di sini aja. Ini other current asset untuk aktiva lancar lain-lain. Kalau ini adalah untuk aktiva yang lain ya. Sementara cash-nya kita pilih bank dulu. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Sena. Ya, piutang buyer 1, buyer 2-nya nanti pada hari H diganti nama buyernya ya. Buyer misalkan piutang Miss Yeni dari Korea ya, atau Mr. Eric dari Australia. Contoh ya, jadi diganti. Sementara kita tulis buyer 1, buyer 2 dulu.
Ingat akumulasi pemakaian suku cadang itu negatif ya. Hati-hati itu negatif. Jadi kalau negatif, coba lihat di screen dulu. Waktu inputnya di depannya ada tanda negatif. Nanti keluarnya tanda kurung ya. Jadinya seperti ini, tanda kurung. Okay guys, you can see mine. Yeah, I have something to tell you. You can see dulu, notice dulu ya. Ya, Anda lihat di sini apa yang berbeda dari punyanya Bu Yeni dengan COA. Ya, apa yang berbeda? Someone give the opinion? Apa yang berbeda? Ada dua yang berbeda. Satu, aktiva Bu Yeni masih angka 286. Sedangkan aktiva di situ 2,9 M. Ya, betulkah? Iya, Bu. Ya. Terus yang pertama, yang kedua persediaan suku cadang Bu Yeni 0, sedangkan suku cadang di COA 1.945 ya. Nah, yang pertama adalah aktiva ini kenapa masih gini? Karena aktiva itu anaknya 2, lancar dan tetap. Tetapnya belum kita input, makanya dia belum sama. Sedangkan persediaan suku cadang Anda lihat, aktiva itu level 1, aktiva lancar level 2, kas level 3, deposito level 3, piutang level 3, piutang awal dan bayar 1 level 4, persediaan level 3, persediaan bahan baku dan produk jadi level 4. Persediaan suku cadang level 3, maka persediaan suku cadang dan akumulasi pemakaian itu adalah level 4. Nah, waktu Anda menemukan seperti ini, kita bisa menurunkan levelnya ya dengan down or up or down or up ya. Nah, Bu ini harus mendownkan dia down, yang satunya juga ikut down, maka persediaan suku cadang sekarang sudah benar ya, 1.945.000. Ya. Siapa yang sudah selesai sampai aktiva lancar bisa kabarin ya. Bu ini monitor di chat dan monitor di ini voice ya. Di chat aja ya. Oh, kelompok 1 sudah. Nathanael ya, baik. Ya. Oke, teman-teman kalau mau kerjakan punya Anda boleh apa ya? Boleh screenshot dulu. Pakai laptop ataupun HP Anda, screenshot dulu ya. Sebelum Bu Yeni berpindah ke kelompok 1 Nathanael Albert ya. Sambil menunggu Anda screenshot ya. Jadi Bu Yeni punya banyak lulusan yoga, masih Bu Yeni ingat yoga. Ya beberapa lah ya. Mereka sangat ahli di dalam MIOP ya. Dan mereka sangat membanggakan dalam arti ketika mereka selesai KP1, they can see the big pictures of a company dan bagaimana MIOP itu merekam transaksi. Dan saya yakin Anda nanti akan seperti itu ya. Nanti kalau Anda sudah selesai KP1, waktu lihat laporan produksi Anda dan keuangan Anda itu seperti mendaki gunung. Anda sudah di puncak, itu di bawah itu kelihatan semua, oh ini jalannya, ini rumahnya. Ternyata KP1 itu gunanya untuk itu. Ya.
Oke, Bu Yeni sekarang akan stop share. Sekarang Bu Yeni minta Nathanael Albert untuk menunjukkan hasil dari kelompok 1 sambil Bu Yeni kritisi. Ya, silakan Albert, Nathanael Albert. Oke. Ya. Yang bisa Bu Yeni kritisi adalah piutang, mungkin jangan pilih bank ya. Tipe asetnya, ya coba klik lagi tanda panahnya, pilih account receivable boleh, atau other, yes. Ini banking, ya oke, yes saja, nggak apa-apa. Nggak bisa yes ya? Nggak bisa di yes. Oh, nggak bisa di yes, oke. Oh sudah. Oke, bisa ya. Nah begitu seterusnya ya. Terus Albert, Nathanael Albert, panggilannya apa ya? Albert atau Nathanael? Albert, Bu. Albert ya. Albert, buyer 1 dan buyer 2 harus diganti menjadi piutang ya. Ditambah depannya. Depannya ditambah karena buyer 1, buyer 2 itu selain piutang ada penjualan ya. Nanti ada sales juga di itu ya. Jadi di depannya tambah piutang buyer 1 ya. Oke, guys, nanti kalau Anda sudah punya transaksi, ya contoh, ya diaktifkan lagi buyer 2-nya. Misal Nathanael menjual ke Bu Yeni ya, transaksi tanggal 1 November sebanyak 10 juta. Ingat, tidak boleh menginput 10 juta transaksi yang terjadi di November pada saldo awal ini. Tidak boleh. Kalau Anda melakukan itu, Anda akan mengotak-atik atau membuat historical balancing-nya yang tadinya 0 bisa terganggu. Ya, banyak mahasiswa yang ke Bu Yeni, Bu tolong cek, kok punya saya nggak balance. Ternyata banyak yang menginput saldo awal. Jadi seketika kerjaan kita hari ini selesai, saldo awal sudah tidak boleh diutak-atik. Ya, karena kerjaan hari ini adalah menginput saldo awal selesai sampai historical balancing-nya 0 ya, sudah balance ya. Jadi saldo awal di sini sudah tidak boleh diinput-input. Semua input setelah hari ini harus lewat jurnal ya. Oke. Kembali ke awal. Oke, sip. Bahan baku ya, bahan baku dan produk jadi nanti bisa diganti other current ya. Other current asset ya, ya. Oke, Nathan, Albert, right, oke. Oke, ya. Coba di blok dulu di Aktiva Lancar. Ya, klik di Aktiva Lancar. Bawa Aktiva Lancar. Ya, oke teman-teman. Jadi ini adalah angka yang harus Anda capai ya. 286 54375. Kalau sudah seperti ini, berarti Anda sudah benar. Kelompoknya Albert tinggal tipe dari account saja yang perlu di setting ya, seperti punyanya Bu Yeni. Oke, terima kasih kelompok 1, very good job ya. Oke, ada lagi kelompok berikutnya yang mau tunjukin untuk chart of account-nya? Kelompok 17 Bu, tapi saya pakai HP, jadi saya video ya Bu. Oh, video Salsabila. Oh, di video ke ini, ke WhatsApp atau gimana? Enggak, ini saya nyalain video. Oh, oke. Terus gimana ya saya lihatnya? Saya liatin laptop saya. Bu Yeni gimana lihatnya sayang? Bentar. Salsabila. Atau gini, screenshot aja di WhatsApp. Ya, sorry Salsabila, ya coba mau dinyalakan videonya. Terus, Bu ini lihat apa di videonya? Tunggu ya, sama-sama belajar ya. Oke, apa? Gimana Salsabila? Kelompok 17. Screenshot di grup, Bu Yeni lihat dari WhatsApp grup. Halo? Oke, ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang teman-teman yang sudah pakar ya, I suggest you to do the Aktiva tetap.
sampai selesai, sampai kepala aktiva lancar kita ini menunjukkan 2,9 M. Ya, kita balapan yuk. Siapa duluan? Kalian atau Bu ini? Ya, oke. Ayo kita mulai. Bu Yeni sudah saya kirim ya? Ya, Salsabila ya. Bu Yeni stop share dulu. Bu Yeni share screen. Ini. Sorry ya, saya nyalakan ini ya. Saya nyalakan WhatsApp saya. Kelihatan jadi semua kelihatan ya. Oke. Oke guys, sekarang sudah kelihatan Bu Yeni akan mengkritisi. Oke, aktiva lancar. Piutang usaha non caps lock. Kalau untuk di header caps lock ya, piutang usaha persediaan suku cadang. Kalau dia header tolong caps lock ya, supaya seragam. Kemudian, oke, good. Tipe asetnya sudah bagus. Kalau memungkinkan Anda pilih other current asset ya. Untuk other asetnya, Salsabila. Untuk other asetnya. Untuk other asetnya. Tipenya ya. Anda pilih yang other current asset ya. Karena kita masih di current asset, kita masih di aktiva lancar. Selebihnya sudah betul. Ya. Bu, ini semuanya other current asset berarti yang ada other asetnya. Ya, betul. Yang ada other asetnya diganti other current asset. Yang header piutang usaha di caps lock. Di caps lock karena dia header ya. Yang lainnya sudah oke. Ya, teman-teman sudah mulai duluan nih mengerjakan. Ya, terima kasih kelompok 17. Good job. Oke, now you can go on balapan sama Bu ini. Aktiva tetap. Ada yang mau tanya? Silakan ya. Sudah, Bu. Aldi sudah jadi. Duluan. 1, 2. Habis ini Bu ini bahas ya. Bu ini selesaikan ini dulu. Waduh, kalah deh. Kok canggih, kok cepat. Sudah, stop dulu Bu ini. Ayo, Aldi coba lihat dulu hasilnya. Kelompok berapa? 7 ya? Kelompok 7. Wow, let me see. Fixed asset. Ya, di bangunan 14.200. Ya. Coba klik. Ya, itu klik. Klik tanda panah putihnya diaktifkan. Yes. Oke. Oke, karena dia header ya, dia tidak bisa milih tipe asetnya. Oke. Please oke. Sekarang aktiva tetapnya 2613 415 625, totalnya 2,9, akumulasi penyusutan, kendaraan, inventaris kantor, mesin produksi. Oke, good job. Sekarang teman-teman screenshot punyanya Aldi ya. Itu Anda harus seperti itu sambil di screenshot dulu sambil memberikan Bu ini waktu untuk mengerjakannya ya. Mengerjakannya Bu ini screenshot dulu. Di stop share lagi, share again. Oh, sudah. Tadi Bu ini screenshot dulu ya. Oke. Ya, Ciami. Oke. Stop screen. Ya, silakan teman-teman lanjutkan dengan mengerjakan akun nomor 2, liability ya. Liability digarap balapan. Siapa lagi yang duluan selesai ya. 2-nya selesai. 3-nya jangan diutak-atik dulu ya. 3 jangan diutak-atik dulu. Termasuk mendelete atau menginaktif jangan. 2 diselesaikan dulu, input sampai sesuai dengan COA-nya. Ya. Sambil Bu Yeni kerjakan punya Bu Yeni. Bu mau bertanya. Ya, Sena. Tadi saya sudah
kadung yang liability-nya saya otak-atik, Bu. Gimana, Bu? Boleh, liability otak-atik nggak apa-apa. Yang nggak boleh equity. Oh, oke, baik. Equity juga, Bu. Sudah 3997 juga, Bu. 3997 apa? Oh ya, nanti Bu Yeni bisa troubleshooting ya. Yang Oke, 3 baik, ini ada alasannya. Ini loh, historical. Oke, Bu Yeni selesai. Informasi dulu yang ketiga. Historical balancing tidak boleh di-delete ataupun di-inactive. Current earning tidak boleh di-inactive atau di-delete. Ini diganti dengan laba periode berjalan. Return earning tidak boleh di-delete ataupun di-inactive. Ini diganti laba ditahan. Ya. Nah, Kak Bu, saya sudah kadung nih, nggak apa-apa. Anda aktifkan di tanda panahnya. Anda lihat di bawahnya sini. Oh, ini tidak bisa Anda ubah apa-apa. Ya, kalau Anda ubah apa-apa pun bisa kelihatan. Oh, returning. Ini nggak bisa utak-atik apa-apa. Nah, ini nanti Bu Yeni bisa coba lihat punya Anda. Jadi, Bu Yeni ulangi ya untuk yang 3, historical balancing, current earning, dan return earning tidak boleh diutak-atik apapun. Caranya diganti dengan apa? Bu Yeni tulis di chat ya. Kelompok 15 sudah selesai. Sampai akun nomor 2, Khairul Anwar. Iya Bu, sampai akun nomor 2. Ya, habis ini tunjukin ya. Wah, gimana Bu Yeni bisa mengejar kalian ya? Ya, Bu. Yang ketiga, Bu Yeni tulis di chat ya, historical balancing Bu Yeni simbol sebagai HBA yang tidak boleh delete, atau inactive or inactive. Kemudian current earning sama, tidak boleh. Current earning tidak boleh delete atau or inactive, tidak diganti jadi laba periode berjalan, buka kurung November Desember. Kemudian return earning diganti tidak boleh delete di or inactive. Tapi kalian boleh ini ya, boleh ganti nomornya kalau nggak suka sama nomor ini. Bu, aku suka 777 atau 666 gitu kan. Tidak boleh delete atau inactive, diganti laba ditahan. Ya, sementara seperti itu dulu ya. Oke. Sambil tunggu sebentar ya, kelompok 15 ya. Bu, ini. Permisi Bu, ya. Itu tadi sampai yang cuma aset saja kan Bu, liability-nya belum saya Bu. Oh, kelompok 15 sampai aset aja? Cuma aset saja ya. Oh, ya. Oke, ya. Oke, sekarang boleh coba liability ya teman-teman. Kelompok ya, sambil Bu ini selesai juga ya. Biar apa? Hasil recordingnya kalau ada yang mau lihat kembali itu utuh ya. Dulu mah Bu Yeni bisa sombong ya, sama kalian lebih cepat Bu Yeni ya. Sekarang lebih lambat Bu Yeni daripada kalian. Fix asset. Header. 142. Ya teman-teman kerjakan yang ini ya, guys. Kerjakan nomor 2 dan 3. Ya, siapa yang memegang juara pertama untuk angka liability? Silakan tulis di chat.
Ya, tipenya saya kasih fixed asset. Si Qingzi. I'm really slow, you know. Tegang Bu ini. Di gara-gara Aldi ini, Mbak Bu ini tegang. A beat you, I even haven't finished number 1. Oh, someone chat me. Nah, kelompok 12 sudah. Kelompok 12 ya. Oke, sebentar ya. Setelah ini ya, setelah Bu ini selesaikan yang aset. Sena, kelompok 12. Oke. 602. Yang belum selesai gak apa-apa, teks tenang aja. Ini ada recordingnya nanti kalau kalian mau lihat atau kalian mau ngulang filenya ataupun mau diskusi dengan teman-teman yang lain. Ini loh cara buat filenya gitu, boleh ya. Akumulasi penyusutan, mesin. Oke. Si penyusutan mesin 214-921-875. Oke. Oh my god. Tidak, oh. Ini negatif. Sudah 2,9. Sudah, tenang. Baik. Nah, teman-teman, ini adalah COA-nya untuk aset aktiva tetap senilai ini sesuai dengan yang ada di COA atau modul. Ini tanah, bangunannya sudah punya akumulasi dalam bentuk negatif, kendaraan dalam bentuk negatif, kemudian inventaris kantornya sudah ada nilai dan akumulasinya. Dengan total aktiva tetap sekian sehingga aktiva totalnya adalah 2,9 M. Harta benda perusahaan Anda
baik kas, piutang dan semuanya 2,9 M. Ya, kalau dibagi 5, Anda belum menjadi milioner ya. Karena Anda kalau asetnya sudah sampai 5 M dibagi 5 orang 1 M baru bisa dikatakan milioner gitu ya. Gak apa-apa. Simulasi boleh tidak milioner tapi kenyataan Anda harus jadi milioner ya. Seperti itu. Selesai untuk yang akun 1, Bu Yeni akan stop share. Bu Yeni, teman-teman boleh screenshot ya. Kalau mau lihat yang ini lagi, tipe asetnya jangan lupa adalah fixed asset. Ya, baik. Saya akan stop share untuk melihat akun nomor 2, liabilities dari kelompok 12. Silakan Sena. Bentar, Bu. Oke, kelompok ini ya Pasifa 2.600. Coba klik di 2.600, di 26.000 ya. Bisa up enggak? Oke, level 2. Ini lihat dulu ya. Oh, Sena, kamu belum buang yang atas-atasnya ya? Nggak bisa dibuang, Bu, ini, Bu. Ya. Nggak bisa, Bu. Nggak mau. Kalau tidak bisa dibuang, di inactive, kemudian dihapus account name-nya. Yep. Terus angkanya diganti, ya ulangi lagi, ya angkanya diganti 9999. 30 10 itu diganti 999. Oke. Nah, dia akan turun ke bawah, begitu ya. Tidak apa-apa, ini nanti aja. Bu ini coba lihat yang sekarang dulu ya. Oke, hutang jangka pendek 125. Hutang usaha hidden. Kemudian hutang usaha awal, hutang supplier 1, hutang supplier 2 ada liability, betul. Kemudian hutang jangka panjang 2.700, lalu kemudian 750, total 875. Oke. 875 itu di COA kita nggak ada ya. Oke. Teman-teman dilihat dulu yang Pasifa. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Pasifa atasnya keluar 875 dengan hutang jangka pendeknya 125 juta dan hutang jangka panjangnya 750 juta. Ya, nanti Anda di simulasi Anda akan mendapatkan bahwa hutang usaha awal ini di modul ya, ada tanggal tertentu cair, kalian harus bayar. Begitu juga sekarang Sena coba lihat di aset. Ini Bu, saya salah Bu, kok 1,7 ya? Oh, kok ono ya? Aktiva tetap mau salah? Aktiva tetap, kenapa ya Bu? Ya, itu angkanya salah. Oh, tanahmu belum diisi 1,2 M. Oh, iya Bu. Ya, 1,2 M kalau nggak salah ya. Coba oke. 1,2, oke. Oh iya Bu, sudah. Ya, betul ya. Liability-nya coba lihat. Nah, piutang usaha awal, klik dulu piutang usaha awal ya. Bawahnya ya, itu nanti ada pencairannya ya. Anda akan dapat uang tanggal-tanggal tertentu ya. Anda akan dapat uang tanggal-tanggal tertentu dan Anda akan membayar hutang awal pada tanggal-tanggal tertentu. Itu coba dilihat di modul ya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi simulasi kalian. Pada hari itu kalian harus kalian dapat uang karena ada pelunasan piutang usaha, tapi pada tanggal tertentu kalian harus keluar uang karena harus bayar hutang usaha tertentu. Baik, Sena kembali lagi ke liability. Ya, ini teman-teman. Bu Yeni boleh tanya sedikit. Boleh. Kalau misalnya kan tadi kan ada yang dihapus-hapus itu, Bu, yang pakai 999 misalnya kan, Bu. Ya. Nah, itu di inaktif juga, Bu. Checkbox inaktifnya diklik juga. Ya, harus. Karena nanti waktu di jurnal yang semua yang inactive account, dia tidak akan muncul terpilih lagi. Oke, baik. Terima kasih, Bu Yeni. Ya, Salsa, Pilah. Ya, oke. Oke, Sena, terima kasih. Bisa stop share dulu. Ya, saya akan melihat kelompok berikutnya. Akhirnya. Kelompok 15, Kailor Anwar bisa ditunjukin? Ya, silakan share screen. Ya.
Panggilannya apa? Khairul or Anwar ya? Yang mana ya panggilannya? Khairul? Khairul, Bu. Khairul ya. Oke, Ya. Khairul. Sekarang lihat liabilities. Liability. Oke. Pasifa, hutang jangka pendek, hutang usaha, hutang jangka panjang, hutang jangka pendek, hutang usaha, hutang jangka pendek sama hutang jangka panjang itu levelnya sama ya? Ya, betul. Long term, bagus. Tipenya untuk hutang jangka panjang itu long term liability, betul. Klik yang hutang jangka, ya itu apa? Khairul, tulisannya hutang ya, HHU kurang. Oh iya Bu. Ya, oke. Ya, bagus. Itu pilihannya untuk hutang usaha itu other liability, tapi untuk hutang jangka panjang Anda boleh pilih long term liability dengan total pasifa 875, semua akun sudah dibereskan. Good. Khairul kelompok 15 ya. Ini nanti kalau sudah rapi seperti ini ya, teman-teman. Oke, terima kasih. Kayaknya Bu ini sudah tidak bisa catch up ya punyanya kalian. Ya, Anda kalau sudah lancar hasilnya akan seperti ini. Kelompok 7 Aldi, kelompok 7 Aldi sudah ya. Ya, Bu ini kasih yang lain ya. Kelompok 2 Christopher bisa tunjukin dulu share screen Christopher apa ini belakangnya? Iya, Bu, sebentar. Ya. Panggilannya apa? Daniel, Bu. Oh, Daniel ya. Ya, apa ya kata keduanya? Dan tunjukkan dan ya. Sudah, Bu? Ya, bisa dibesarkan apa namanya dialog box-nya? Ya, punya Anda saya mau bahas sekaligus yang ketiga ya. Oh, I know. Kamu mungkin pakai ini ya. Software yang sebelumnya ya. Software coba kecilin dulu. Oke. Ini ya. Pakai software yang link dari Bu Yeni juga ya, Daniel? Iya, Bu. Yang 18 plus. Oke, ya. Coba lihat liability. Ya, kayaknya Anda bisa klik Ctrl plus di tempat Anda untuk memperbesar screen-nya. Memperbesar tulisan Anda, nggak bisa ya? Di tempat. Nggak bisa, Bu. Oke, baik. Sini, gini aja. Liability-nya sudah 875, sudah betul, yang bawahnya juga sudah rapi. Oke. Baik, teman-teman. Ini adalah akun 2, ya, akun 2. Akun 2, ya. Nah, sekarang Bu ini akan sekaligus membahas akun equity, ya. Silakan ke equity. Daniel. Wah, kamu sudah rapi. Sudah, Bu. Sudah rapi ya. Nah, equity ya. Equity itu untuk historical balancing-nya diklik di situ ya, nggak usah diklik itu, nggak usah diaktifkan ya, di shaded aja, oke. Nah, kalau seperti punyanya Daniel, kelompok berapa ini kelompok Daniel? 2, Bu. 2. Kalau Anda sudah mendapatkan historical balancing Anda seperti ini 0, itu berarti file Anda sudah layak jalan. Ya. Cuma ini ya, Bu ini kan lagi koordinasi sama Pak Asis. Kalian kan sekarang trainingnya tanggal 20 Oktober ya kan? Simulasi 28 Oktober. Pengumpulan laporan itu kayaknya ini sampai bulan depan. Pas waktu revisi itu, habis tuh 1 bulan. Nah, pas kalau Anda lewat 20 November bulan depan kalau masih ada MIOP, kalian harus buat ulang filenya karena ini trial version sama student version. Bu ini lagi mencari ID license ke Poltek ya supaya file kalian bisa dibuka berulang-ulang, tapi lagi follow up ke sana. Ya mudah-mudahan Pak Asis bisa membantu Bu ini ke sana gitu. Kalau tidak, maka semua file yang bisa kalian kerjakan cuma 1 bulan ya. Bu Yeni pengalamannya dari semester kemarin tuh banyak teman-teman sudah selesai laporannya, sudah buat bagus kayak gini, historical balancing-nya sudah 0, jurnal-jurnalnya sudah diinput, pas waktu submit laporan tes selesai nih ada revisi
buka MIOP-nya ternyata tidak bisa. Aduh, gimana gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kita trace, tunggu ya Bu Yeni, lihat sebentar itunya kalender dari ini. Sebentar ya Daniel. Timeline-nya itu, laporan akhir sampai revisi selesai itu adalah tanggal pengumpulan revisi 8 Desember. 8 Desember. Revisi hasil tes pengumpulan Google Form ya. Tesnya itu 20 November ya. Coba bayangkan 20 November. Berarti 8 Desember ya. MIOP Anda harus tetap bisa beroperasi. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil, oh Bu, nggak apa-apa Bu, aku buat ulang aja nanti 8 November, sehingga fileku bisa dibuka sampai 8 Desember. Ya, aku akan create ulang sambil belajar MIOP lagi, juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan Daniel tetap mau pakai file ini mungkin hanya bisa dibuka sampai 20 November bulan depan. Padahal revisi dan macam-macam itu sampai 8 Desember. Unless you can find the serial number ya, from teman-teman di Poltek dan seterusnya. Atau nanti Bu ini cari cara ya, kalau tidak mohon maaf Bu ini tidak bisa bantu juga. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau sudah seperti ini, historical balancing-nya sudah 0, sudah bagus ya Bu ini kemudian laba periode berjalan November Desember, coba klik dulu, klik ya, klik 2 kali ya, itu current balance-nya. Nah, itu tidak bisa diutak-atik ya, karena apa? Karena nanti laporan Anda input transaksi nanti ini akan berubah-berubah sendiri. Anda untung berapa, Anda rugi berapa, dia langsung tarik di laporan rugi laba. Jika Anda masih ingat kalau waktu ANBI laporan rugi laba itu harus dimasukkan ke dalam neraca, kalau software tidak perlu. Jadi dia tarik sendiri laporan rugi laba. Nanti kita bisa lihat ya, ya. Terus kemudian cross lagi sudah betul ya. Laporan tahun berjalan Januari sampai Oktober itu klik ya. Ini adalah akun baru yang dibuat oleh Daniel ya, akun baru yang dibuat oleh Daniel dan diinput saldo awal ya. Betul ya Daniel, tadi buat akun baru ya. Iya benar Bu. Tipenya detail, oke. Kalau kalian tidak membuat akun baru ini dan menginput saldo awal ini, maka historical balancing Anda akan keluar selisih seperti ini ya. Oke. Terus kemudian laba ditahan. Ya, laba ditahan itu adalah akun yang tadi ya, tinggal diinput, diganti namanya dari return earning menjadi laba ditahan, kemudian saldo awalnya tinggal diinput ya. Oke. Kemudian satu lagi modal 3.700 itu adalah akun baru yang dibuat oleh kelompoknya Daniel ya, untuk menyeimbangi supaya historical balancing-nya 0 ya. Oke ya. Nah, teman-teman nanti waktu ujian Anda akan ditanya ya, pengalamannya ditanya, kenapa sih laba periode berjalan itu harus dibagi menjadi 2? Kenapa nggak boleh digabung? Ya, kalian sudah bisa jawab ya. Karena kita mulai jalan pembukuan pakai software MIOP itu mulai November Desember. Ya, sedangkan akun periode berjalan November Desember itu otomatis tidak bisa diisi saldo awal, sehingga Anda harus membuat satu akun tambahan yang disebut sebagai laba periode berjalan atau tahun berjalan Januari Oktober untuk mengisi saldo awal kita selama 10 bulan pertama ya. Kalau tahun depan sudah tidak ada kayak gini. Kalau tahun depan kita jalankan MIOP dari Januari sampai Desember 2021, maka sudah tidak perlu split seperti ini. Maka akunnya laba tahun berjalan Januari Oktober itu akan kita inaktif, nilai saldonya kita akan pindahkan ya. Tapi ya itu urusan tahun depan lah ya. Tapi urusan yang sekarang itu kenapa harus di-split itu pasti ada muncul nanti dosen waktu tes 2 itu nanya, kenapa harus di-split? Kalian sudah bisa jawab ya. Karena laba periode berjalan itu automatically dari MIOP tidak bisa diinput saldo awal. So we need other akun untuk menambah saldo awalnya. Baik. Terima kasih kelompok 2 Daniel. Bu ini need another kelompok untuk menunjukkan terima kasih Daniel untuk menunjukkan sampai akun 3 ya, akun 3 ya. Akun angka 3. Ada lagi kelompok yang sudah selesai? Kelompok 8, Bu. Kelompok 8 ya. Ya, silakan nunjukin kelompok 8.
sambil Bu Yeni review, kira-kira sudah betul ada ini ya, kelompok 8. Marcelo. Iya. Bentar, lagi keluar. Oke, kelompok 8. Nah, Marcelo, ada satu yang bolong tuh, itu apa? Coba klik dulu. Ya, soalnya di awal apa? Apa? Enggak, cuma tak tutup ini, inactive account. Oh, enggak sebentar. jadi hapus. Ya, di akun nomor 3 tidak boleh ada yang di inactive. Ya, ini aslinya apa ya? Ya, ini oke. Tutup dulu, ya, tutup dulu yang ini. Coba kalau Anda seperti yang kelompoknya Marcelo. Bu ini mau lihat yang laba periode berjalan November-Desember. Klik. Nah, ini tidak boleh ya. Kalau ini akun laba berjalan November-Desember itu ada opening balance-nya, itu berarti nanti dia tidak link dengan laporan rugi laba kita. Maka Marcelo, laba periode berjalan November-Desember itu akun name-nya di copy dulu. Akun name. Ya, akunnya di copy dulu, ya. Kemudian close akun ini, ya, close akun ini. Kemudian Anda buka yang itu yang bawahnya, ya, klik, ya. Ya, itu yang opening balance yang tidak bisa diutak-atik, ya. Anda paste itu laba periode berjalan, ya. Tunggu. Inactive-nya di checkbox-nya di ya, oke. Yes. Yep. Oke, selesai. Terus kemudian laba periode berjalan November Desember yang di atas, ya. Ya. Anda delete. Edit, delete, edit, delete akun. Oh my gosh, it's a link. It's a link akun. Jangan-jangan ini laba di... Tadi ada sing tak ganti, ada yang tak inactive kayak. Oh, oke. Berarti yang saya tambahin itu saya pindahin ke yang link-link pokoknya. Ya, oke dulu, tidak bisa diganti karena ini ada something yang link. Oke lagi, ya. Coba lihat laba tahun berjalan Januari Oktober. Enggak ada linknya harusnya. Oh, oke. Cara mendelete ini, Anda harus nolkan dulu saldo. Sebuah akun kalau punya nilai tidak bisa di-delete, ya, dinolkan dulu. 0 dulu, udah. Marcelo. Belum, udah. 0. Klik 0. Klik 0 dulu baru enter. Ya, oke, baru bisa delete. Edit, delete. Ya, berarti yang tadi, yang November Desember atas itu diganti Januari Oktober, ya? Ya. Ya, Januari Oktober, terus saldo awalnya diisi. Ya, sekarang unbalance ya, belum balance ya. Ini coba diganti dulu. Oke. Saya stop share. Jangan ganti sekarang. Ya, ganti sekarang biar Bu ini bisa lihat yang lain. Ya, Bu ini akan meminta setiap kelompok untuk menunjukkan hasilnya, ya, dari kelompok 1 sampai kelompok ini yang tadi sudah kita pas gitu. Yang lainnya boleh sementara ya, sementara boleh pipis, boleh minum, boleh menapas lega dulu dan seterusnya. Oke. Kelompok Marcelo itu kelompok 8 ya. Marcelo nanti supaya lebih rapi akun-akunnya itu sentence case ya. Ya. Iya. Terus liability-nya Bu ini lihat. 875. Ya, sudah bagus, cuma itu aja. Detail account-nya nanti pakai sentence case seperti hutang usaha awalnya hanya huruf besar, U-nya huruf besar, A-nya huruf besar ya. Bu ini menerapkan itu ya, accounting yang memiliki sikap meticulous, teliti ya. Asetnya coba saya lihat. Oke, very good. Kelompok 8 pas. Oke, ya. Kelompok oke, sudah bisa stop share ya. Yang lainnya bisa istirahat dulu ya sambil tunjukin. Bu ini akan share screen Miyop. Bu ini kepingin kalian mengganti regional setting. Bu ini akan keluar dari Miyop, file, exit.
Ditanya backup tidak perlu. Kalau kalian profesional, backup setiap hari. Ya, sama seperti kami membackup data MyUbaya setiap hari, even setiap detik atau setiap menit ya, karena terlalu penting. ULS juga ya, ini kita nggak perlu lah ya, no? Ya. Kemudian setelah itu gimana ya share screen ya? Videonya bisa lihat di ULS ya. Jadi Anda ke share screen. Can you see my screen now? Ke apa yang kalian lihat di screen sekarang? Tampilan ini? Desktop. Desktop ya. Oke. Kita find regional setting. Region setting. Ya. Terus find location ya kalau nggak salah. Ya, ini. Country we choose Indonesia. And then format pilih Indonesia, Inggris format. Oh ini ya, additional date time regional setting ya. Nih time zone, nih regionnya ya, regionnya Bu ini ganti ya, ganti jadi Indonesia. We love Indonesia. Indonesia. Yap, sudah jadi oke. Kemudian time zone-nya, kalau Anda mau ganti, Bu ini sudah, oh Hanoi, Bangkok, dan Jakarta. Sudah oke. Ya. Sekarang Bu ini akan kembali ke MIOP-nya Bu ini. Open. Sudah kelihatan MIOP-nya Bu ini? Sudah. Oke, open. Ini administrator oke. Do you want to run verification? No. Count list. Nah, sudah rupiah. Nah, itulah kelompok yang tadi sudah selesai. Silakan cross. Kemudian buka lagi file kalian. Kalian kehilangan satu kali opportunity untuk membuka file kalian. Ya, silakan coba dulu sambil Bu Yeni cek yang lainnya. Oke, kelompok 9. Saya bentar Bu Yeni baca dulu. Kelompok 9 sudah. Kelompok 15, Ricky. Habis ini ya, Melisa ya, kelompok 6. 15 bukannya tadi sudah ya, Ricky? Yang equity belum, Bu. Oh iya, coba tunjukin ya. Iya, Bu. Apakah laba sudah muncul, ditahan? Bu? Ya, sudah muncul. Sudah bagus. Ya, liability. Aset. Halo? Sorry tadi nge-lag ya. 2,9. Ya. Oh, sudah. Next, kelompok berikutnya. Terima kasih Rizky. Kelompok Rizky. Kelompok 6 Melisa Orvelia sama kelompok 14 habis ini. Ya. Kelompok 6. Semua historic balancing-nya sudah 0 kecuali kelompok 13, kelompok 10-nya ada something we need to fix terkait dengan link account nomor 3 ya. Lalu kemudian kita akan melakukan input transaksi harian dan mencetak laporan ya. Input transaksi harian ya. Ini sudah selesai, kita babahi saja. Nah, sekarang input transaksi harian itu pastikan konsep debit kredit ya. Di ULS juga sudah ada contoh studi kasus sama jurnalnya dari Bu Evi yang kalian bisa lihat dan pelajari ya. Kalau bingung, oh jurnal kayak gini nih, gimana caranya transaksi kayak gini, gimana jurnalnya? Itu file komplit banget contoh soalnya ya, contoh kasusnya di MIOP ya, di MIOP di ULS ya. Nah sekarang kita akan mencoba menginput transaksi ya. Contoh transaksi ini ya, kita membeli secara kredit ya, kita kenal perpetual dan periodik ya. Kalau perpetual semua aktivitas keluar masuk persediaan harus dicatat. Kalau periodik kita tidak mencatat in out persediaan, tapi kita menggunakan
menggunakan akun pembelian, ya akun pembelian. Buka-buka lagi perbedaan perpektual atau periodik. Jadi di ANBI itu sistemnya perpektual. Kita fokus ke mahasiswa awal itu perpektual, tapi kalau di periodik itu Anda yang calon lulusan ya penerus perusahaan orang tua Anda, kita kenalkan periodik karena periodik ini di manufaktur ya, di manufaktur sering dipakai. Ya, aku beli tepung nih, aku beli telur nih, gitu kan, buat roti, gitu kan ya. Jadi kan kita tidak mencatat setiap produksi itu habis roti berapa, habis tepung berapa, enggak. Kita beli tepung, kita punya saldo awal tepung 1 kilo, kita beli 9 kilo, ya, kita beli lagi 10 kilo, total ada total 1 bulan kita pembeliannya 20 kilo. Di akhir bulan sisa stok kita berapa? Oh, sisa 2, berarti kita pemakaiannya saldo awal ditambah pembelian dikurangi saldo akhir, itu adalah pemakaian kita. Itulah gunanya kalian membuat spreadsheet ya. Jadi setiap kan sudah training spreadsheet kan, setiap hari itu ada saldo stok kalian sampai akhir bulan. Nah, saldo stok kalian ini akan menjadi posisi stok terakhir. Kalian akan menghitung biaya pemakaiannya. Nah, itu mekanisme atau pendekatan yang paling realistis, yang paling mendekati itu adalah pendekatan sistem periodik inventory ya. Jadi contohnya seperti ini, kalau kita beli barang atau bahan baku, kalau perpektual itu persediaan barangnya bertambah ya terhadap hutang. Tapi kalau periodik tidak berbicara tentang persediaan. Persediaan dari awal sampai akhir tidak diutak-atik. Kita ngutak-atik satu akun yang kita sebut sebagai pembelian. Akun pembelian itu ada di akun COGS ya, di angka 5 ya. Di COA Excel sudah Bu Yeni buat itu ya. Pembelian nanti di akhir bulan pembelian itu harus dinolkan, namanya jurnal transaksi. Nggak apa-apa deh kalian pusing-pusing dulu dengan sekarang, toh bisa diputar kembali video recording ini ya. Kemudian kalau untuk penjualan perpektual, kalau penjualan itu kalian input transaksinya ini gini ya, harus 4 akun ya. Uang kita bertambah karena penjualan di kredit, uang di debit. Kemudian muncul HPP karena persediaan kita berkurang ya. Itu perpektual. Ribet kalau untuk manufaktur. Kan nggak mungkin kita setiap jual roti, sari roti, kita mencatat di gudang kita kan. Tepung habis berapa, telur habis berapa, COGS sebuah roti berapa, nggak mungkin ya, it's impossible ya. Sehingga kita menggunakan periodik. Periodik itu pencatatannya seperti ini. Jual pada cash, selesai. Kita nggak ngitung COGS, kita cuma ngitung COGS di akhir. Ya. Lalu kemudian begitu seterusnya di akhir periode ada sistem yang kita sebut sebagai jurnal penyesuaian ya. Itu ada jurnal penyesuaian di situ. Ya, nanti kalian buka-buka lagi ya jurnal penyesuaiannya karena kita tidak berbicara tentang persediaan barang setiap transaksi penjualan. Tidak ada kan setiap transaksi penjualan kan kita tidak ada akun, tunggu ya, ini lagi nyalain annotate ya. Jadi setiap kita tidak mengenal ini, sehingga kita tidak mencatat transaksi yang merah ini. Kita cuma mengenal transaksi kas untuk mencatat penjualan, sehingga pada akhir bulan kita akan melakukan jurnal penyesuaian yang kita sebut sebagai perhitungan HPP ya. Nah, perhitungan HPP itulah yang dibutuhkan jurnal penyesuaian. Ini yang harus Anda input di akhir bulan. Di akhir bulan banyak jurnal penyesuaian perlu diinput ya, seperti jurnal penyesuaian bayar gaji, jurnal penyesuaian biaya overhead dan seterusnya. Ya, pelan-pelan nanti kalian akan mengerti apa yang Bu ini maksud ya. Seperti itu akunnya ya. Ini jadi KP1 mengenal konsep periodik ya, konsep periodik ya, periodik inventory teman-teman. Contoh sekarang untuk MIOP kita mau input transaksi ini ya, input transaksi ini. Nah, nih kita bla bla bla, ribet ya. Bisa Anda baca sendiri ya. Jadi ada pesanan order, katakan barang kita itu 300 unit dibeli oleh siapa ini? Dibeli oleh buyer. Ya, dibeli buyer dari Australia. Nah, ini nanti karena kalian pakai online, nanti ini kelihatan di online shop-nya Anda ya.
Si buyer dari Sydney beli 300 unit ya dengan harga $40 ya per unitnya. Kemudian kirim tanggal 18 April. Transaksinya 31 Maret ya. Terus biaya kirimnya sekian ditanggung oleh. Nah, Anda nanti di waktu jurnal di transaksi penjualan kalian harus mencatat informasi ini. Siapa yang tanggung biaya kirim? Kalian atau perusahaan ya. Terus kemudian di sini ditanggung oleh perusahaan Anda. Terus penalti keterlambatan. Apakah ada penalti dari perusahaan ya. Terus uang mukanya ya pinter-pinterlah bernegosiasi tapi jangan ngotot gitu ya. Uang muka karena Anda butuh cash money mungkin di awal-awal untuk beli bahan. Ya ini kurs dolarnya. Seperti itu. Kira-kira transaksinya seperti apa ini teman-teman? Ya transaksi penjualan ya. Jadi kita ada penjualan ya seperti ini. Ya, transaksinya adalah ini. Nah, jadi pada walaupun terjadi di 31 Maret kita catatnya di April. Nanti teman-teman semua transaksi Oktober nggak ada ya. Semua walaupun kalian realnya simulasinya 28 Oktober itu semua kejadian dimasukkan ke November karena Oktober tadi sudah tutup buku. Balance-nya sudah historical balance-nya sudah 0 ya. Jadi input seperti ini. Nah, kita sekarang mau mencoba nih menginput transaksi tanggal 1 April. Oh, terjadi penjualan. Ya, tapi apa namanya? Total penjualannya 162 ya. Terus dapat uang cash 10% uang mukanya, sisanya piutang. Terus waktu kirim tanggal 15 biaya ekspedisinya karena dia minta sampai di tempat dia 18. Kita kirimnya 15. Bu, kenapa kirimnya 15? Ya, kita cari tahu. Buyer mau tanggal 18, kita lihat di modul. Untuk kirim ke Australia butuh 3 hari. Maka kita tarik mundur. Oh, tanggal 15 kita masuk ke ekspedisi. Ya, seperti itu. Pada saat tanggal 15, biaya ekspedisi kita yang tanggung, berarti kita harus keluar duit. Ya, kasnya dikredit. Pada tanggal 18 Agustus, setelah diterima oleh buyer, ya kita terima uang. Nah, kalau Anda tidak bisa ketemu buyernya, Anda bisa nanti simulasinya itu langsung otomatis dianggap buyernya menerima ya. Kalau rencananya kita pakai Zoom juga ya. Jadi kalau buyernya ada, kalian bisa ngomong, Bu, barangnya sudah sampai, uang saya anggap terima ya. Nah seperti itu. Tapi kalau buyernya nggak ada, maka otomatis ketika barang sampai di tempat langsung dianggap piutangnya lunas, kecuali ada kejadian peristiwa yang memungkinkan piutang itu hilang ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, sekarang Bu Yeni kepingin kalian nih input ya. Bu Yeni foto dulu supaya Bu Yeni bisa input di akun kita, di file kita ya. Oke. Sekarang kita kembali ke kalian ya, juga screenshot ya. Kita mau input piutang transaksi ini. Stop. Ya, tapi semua transaksi kita ganti menjadi November. Oke, Nak. Sekarang sudah ke MIOP-nya Bu Yeni? Sudah, Bu. Sebentar lagi kita harus selesai ya, karena kita akan briefing 2 ya, briefing 2. Oke, sekarang teman-teman kita ke record journal entry. Ya. Terus Bu Yeni akan merecord kejadiannya tadi ya. Kejadian tadi untuk 1 April, Bu Yeni ganti menjadi 1 November. Ini Bu Yeni ganti karena tanggal bulannya sudah format Indonesia, maka Bu Yeni pakai format Indonesia. Kalau punya Anda yang belum format Indonesia, hati-hati ya. Inputnya adalah month, year. Kalau Bu Yeni formatnya sudah Indonesia, berarti Bu Yeni ulangi, DD, month. Kalau Anda masih yang orang bule berarti month DD ya. Nah, karena input 1 November itu belum terjadi kan, kita kan masih di Oktober kan, dia akan keluar seperti itu. The day you enter is after the current date, kita klik OK aja ya. Memonya penjualan ya, Anda tulislah penjualan 300 unit ke buyer Aussie ya. Kurs ya, kalian mau tulis apa? Kurs 13.500 K, terus due date ya, sembarang lah kalian mau tulis apa, 18 Oktober ya, boleh ya,
seperti itu. Nah, akunnya klik cash, kita terima cash 16,2 juta. Kemudian kita ada piutang, Bu ini pakai piutang bayar 1 ya. Bayar 1 145. 800. Salah. 145.800. Ya, kemudian akun penjualan biasa angka 4. Loh, belum ada akun nomor 4. Ya, bisa isi add ya, akun nomor 4. Ya, saya geser dulu ke samping. Ya, saya butuh account list. Saya buat akun nomor 4. Ya, masih induk ini. Saya klik new akun 4100 COA kita yang di ini. COA 4.300 ya, Bu ini ikut yang di COA-nya Excel 4.300 penjualan produk. Ya. Mungkin ada income yang lain ya, misalkan penjualan mesin, ya mungkin penjualan bahan, ya DLL, ya penjualan. Tapi ini core bisnis kita, yang dicatat di sini itu core bisnis kita, penjualan produk A, service, jasa, gitu, itu core bisnis. Kalau yang bukan core nanti masuk ke other income ya. Oke dulu, other income ini ya, dapat hadiah bonus dari pemerintah karena pandemi COVID misal, dapat hadiah apa gitu ya. Kalau ini biaya lain-lain ya. Kalau yang ini income-nya core business. Kalau Anda jual produk kulkas, terus kemudian Anda service, ada jasa service kulkas, Anda boleh masukkan di sini 3.000 itu penjualan produk, 4.000 itu biaya apa namanya pendapatan service boleh ya. Ini oke, ini balik lagi ke sini. Iya. Penjualan angka 4, penjualan produk senilai sekian. Oke guys, silakan kalian input ya, record ya. Nah bentar, nanti kalian inputnya nanti ya. Setelah di record, Anda bisa teruskan untuk transaksi yang lainnya, tapi I don't need that ya. Cancel. Ini akan menunjukkan laporan yang akan kalian submit, transaksi jurnal ya, dari bulan 1 tanggal 1 bulan 11 sampai tanggal 30 bulan 11. Ya. Ini ya, nanti ini akan keluar semua. Ini yang biasanya kalau Anda bimbingan sama dosen khususnya terkait dengan laporan keuangan, ini wajib ya. Ini kalau mau ngeprint tinggal ngeprint ya. Pindah ke PDF ya, atau print nggak mungkin kita print out ya, print PDF ya. Nanti ini akan keluar semua ya, keluar semua. Ini yang menjadi salah satu laporan anak-anak ya guys. Laporan yang pertama journal entry ya. Bu, kalau jurnal saya salah gimana? Ya tinggal diklik ini, tinggal edit. Kalau nggak mau gimana Bu? Ini tinggal diedit misalkan jadi 1 ya. Kalau nggak jadi cancel. Kalau saya mau buang, edit, delete. Ya teman-teman. Oke, cancel, close. Sekarang report ya. Report yang lain itu adalah report. Kita buka bagian akun. Ya, ini rugi laba kita. Bagian rugi laba, profit and loss ya. Ini pilih profit and loss, accrued. Kita pilih level 4. Bulannya bulan November sayang. Ya, teman-teman. Level 4 semua ditampilkan. Kalau Anda mau finishing ini, mau semua account number, Bu, saya mau tunjukin account number. Ya, ini yang angka 0 sama yang inactive keluar semua, nggak usah. Ini company name dan seterusnya display ya. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, teman-teman, Anda lihat di sini. Ya, langsung di atasnya nanti akan keluar, ketika kita print nanti akan keluar nama perusahaannya. Kemudian ini kita penjualan 162 karena biaya yang lain belum masuk ya. Karena biaya yang belum masuk. Net profit Bu Yeni 162 juta kan ya. Nah, ini tinggal di print atau di send to PDF atau di send to Excel untuk laporan Anda ya. Untuk bisa disubmit ya PDF. Lihat kita untung 162 juta ya. Bagi teman-teman,
yang tadi equity-nya salah, ininya tidak akan muncul 162 juta karena belum link ya. Nah, kalau teman-teman yang sudah link, nah ini itu walaupun opening balance-nya 0, dia akan terupdate. Nah, Anda rugi atau untung kelihatan di sini ya. Otomatis langsung ya. Kemudian report kembali, tadi profit and loss sudah. Sekarang balance sheet ya, balance sheet. Pilih bulan November level 4, finishingnya include account number dan seterusnya, display. Ya. Ini nanti send to PDF, ini termasuk yang akan kalian reporting. Jadi reportnya ada berapa? Reportnya ada 3 ya. 3. Share screen. Ya, nanti Anda boleh coba ya. Setelah ini, reportnya adalah ini ya. Ini boleh coba-coba ya. Ya, ini laporan rugi laba tadi sudah, neraca sudah, jurnal transaksi sudah, arus kas yang belum ya. Bu, ini apa ya? Demo lagi yang untuk arus kas. Stop share supaya nanti Anda bisa lihat kembali nanti videonya. Terus enak toh? Sometimes kita rasa online jadi enak ya. Bisa diputar-putar video recordingnya. Kayak Bu ini bimbingan sama dosen waktu S3 promotor. Serasa dosennya ngomong sesuatu yang very very high. Tapi Bu ini sudah wisuda loh Sabtu lalu ya. Cum laude ya, wisudawan terbaik ya angkatan itu. UI loh, the best university in Indonesia ya. S3-nya ya. Terus apa namanya, dosennya Bu ini ngomongnya kebetulan waktu itu pandemi nih. Tapi sebelum pandemi kita sudah sering bimbingan online. Jadi Bu ini bisa recording. Ya, waktu recording tuh saya dengar lagi lama-lama, ngerti maksudnya. Oh, ternyata itu enaknya online seperti itu ya. Jadi recordingnya bisa diputar-putar. Ya, yang terakhir adalah report untuk arus kas. Ini untuk melihat apakah kas Anda negatif atau tidak. Karena tidak mungkin di real kalau kas Anda negatif, Anda masih punya uang untuk bertransaksi. Ya, ini account list detail. Mungkin ini ya, pilih akun ini uncentang semua, kita pilih kas saja. Oke, kita mau per 30 November. 30 November. Oke. Ya, ini kelihatan nih ya. Kelihatan kan tadi saldo awal saya. Salah ya. Bentar ya. Ya ini. Iya betul. Bu ini ulangi ya. Untuk melihat laporan arus kas ke General Ledger Detail, klik 2 kali. Terus ini jangan pilih ini pertama aslinya gini, di uncentang dulu semua. Kita cuma mau lihat arus kas ya. Kalau kalian mau nelusuri piutang kalian juga boleh, piutang bayar juga boleh ya. Tapi kita nggak butuh di dalam laporan. Oke. Terus bulannya dipilih yang November, display. Nah, ini tujuannya, cara lihatnya. Anda masih ingat kan saldo awal kita kan 84 juta nih. Ya, terus kemudian tanggal 1 kita terima uang muka dari buyer Aussie 16,2 juta. Nah, saldo kita sekarang uangnya 100 juta 260.000 dan seterusnya. Ini ya. Itu untuk bisnismen itu, kayak suami saya tiap hari itu checking saldo rekeningnya. Uangnya sisa berapa? Cukup enggak modalnya untuk bisnis gitu. Ya ini kalian juga ya, tapi kan MIOP tidak dijalankan paralel kan, tidak dijalankan pas waktu hari H kan ya, dijalankan setelah hari H, jadi tidak bisa. Tapi kenyataannya sebenarnya software accounting itu kan dijalankan setiap hari ya kalau untuk bisnis ya. Cuma kan kalian simulasinya waktunya sudah mepet. Jalankan spreadsheet aja sudah mau muntah-muntah ya Bu, susah setengah mati ya. Apalagi jalankan MIOP Bu, ya babak belur gitu ya, kasihan gitu ya. Jadi ini untuk menunjukkan kalau nanti negatif dia keluar CR. Kalau CR berarti Anda pada hari itu uangnya negatif nih, nggak bisa menjalankan. Anda harus mikir, lapor kepada dosen pembimbing, Bu, aku kadung negatif nih, boleh nggak aku pinjam uang? Tapi di antisipasi peristiwa aku nggak pinjam uang. Nah, kalau dosen pembimbingnya ngomong oke, boleh, tapi kamu harus lapor waktu ujian. Nah, Anda harus lapor ya, karena nggak mungkin ending balance uang Anda negatif, Anda bisa melakukan transaksi pembelian, bayar hutang dan lain-lain. Oke, that's all untuk hari ini. Sebelum Bu Yeni akhiri, ya
Silakan. Kalau tadi transaksinya ini ya teman-teman, kalau ini nanti kalau Anda sudah latihan, nanti ini jangan lupa dibuang ya, karena untuk memasukkan transaksi kalian yang sesungguhnya ini harus dibuang, edit, delete ya, tinggal dibuang. Ya, baik, gitu saja dari Bu Yeni. Sebelum Bu Yeni akhiri, ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Saya ingin bertanya. Ya, mungkin kalian juga sudah capek banget ya. Oke, kita akhiri sampai di sini. Ya, see you guys after. Adrian, ya. Iya. Pertanyaan? Kalau misalnya ada dari kita pakai MIOP yang versi sebelumnya, apa bisa, Bu? Maksudnya daripada kami harus pindah user ke administrator lagi untuk buka itu. Semisal kita punya MIOP yang versi sebelumnya dan bisa dipakai, apa bisa, Bu? Dapat dari Anbi kah? Iya, Bu. Oh, itu lebih baik lagi. Passwordnya sudah masuk ya? AB1234566A5 ya? Sudah ya? Sudah terregister. Kalau Adrian, kalau kamu punya itu lebih baik. Jadi kamu tidak ada batasan 1 bulan filenya. Kalau kalian mau pakai yang versi lama, cuma tampilannya aja yang agak beda dengan tampilan yang kita pakai sekarang. Ya, Bu ini kebetulan nggak install yang lama, jadi terpaksa pakai yang versi ini ya, seperti itu. Ya, Adrian boleh bisa. Ya, dari fungsi account yang modul yang kita pakai harusnya tidak terlalu beda. Kalau yang sekarang itu ada 8 modul, yang lama itu ada 6 modul. Jadi yang sekarang itu ada beberapa modul yang di-upgrade tapi kita tidak pakai ya. Oke, Adrian. Terima kasih, Bu. Ya, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, ya selamat beristirahat sebelum kita nanti bertemu lagi di briefing 2 ya. Terima kasih atas perhatiannya sudah menemani Bu Yeni selama 2 jam 15 menit. Semoga hari ini bisa bermanfaat dan tentu oh tadi Bu Yeni stop recording ya. Oh, masih recording ya. Oke, recording ya. Kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat dan tetap sehat ya, teman-teman. Ya, kita akhiri sampai di sini. Bu ini akan hitung Bu ini akan hitung dalam hitungan 5. Bu ini akan end all ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Bye bye semuanya. Terima kasih, Bu.